Udah lama banget gue nggak nyobain gaming mouse murah, terutama dari brand lokal. Sekarang kayaknya mereka lagi pada sibuk sama mechanical keyboard, soalnya persaingan mechanical keyboard kan sekarang makin seru ya. Tapi tetap aja yang namanya produk elektronik ya, perlu ada namanya refresh ataupun upgrade biar orang-orang nggak bosan sekaligus ya, biar masih tetap bisa bersaing. Termasuk pada segmen gaming mouse murah yang bakalan gue bahas di video kali ini. Jadi ini adalah Rexus Bara X17, gaming mouse terbarunya Rexus yang dijual dengan harga Rp195.000 aja. Seperti biasa linknya ada di deskripsi di bawah. Sebenarnya kalau gue lihat dari berbagai macam sisi selain yang berhubungan dengan desain atau shape, mouse ini sebenarnya sama aja kayak Sierra X15 yang sebelumnya udah pernah gue review. Apalagi harganya juga memang mirip-mirip ya, bermain di kelas gaming mouse murah. Beda cerita dengan X15 yang memiliki desain kalem, justru si Bara ini membara seperti namanya. Dia punya case atas yang smoky gloss black kayak gitu dengan lekuk yang super slick. Ini ngingetin gue sama Sensei Raw sih, apalagi pakai warna gloss kayak gini. Mungkin memang shape-nya refer ke sana, makanya ini mau sebenarnya enak buat dipakai di palm grip untuk ukuran telapak tangan di sekitar 18 kali 8 cm kayak gua. Punggungnya cukup tinggi, benar-benar bisa bikin tangan gue rebahan di atasnya. Tapi sebenarnya bukan cuman palm, bagi gue claw dan fingertip pun nggak ada masalah pakai mouse ini. Meskipun ukurannya sedikit kegedean untuk standar telapak tangan gue. Dia punya panjang di 123 mm dengan lebar 66 mm. Tapi karena shape-nya slick jadi nggak ada masalah juga buat gua. Justru yang gua sayangkan adalah gua bukan penyuka mouse dengan gloss finish. Alasannya karena berasa lebih lengket daripada yang matte finish. Ditambah lagi yang gloss finish kayak gini nih bakalan gampang banget ninggalin baret-baret halus. Sebenarnya mungkin penggunaan gloss finish kayak gini demi bisa pamerin RGB-nya yang terang sekali. Meskipun top case-nya smoke, tapi tetap aja RGB-nya nih pop up banget gara-gara memang RGB-nya ada di sekujur tubuhnya dia. Buat kalian yang demen banget sama RGB, gue yakin gak akan ngerasa kekurangan RGB di Rexus Bara X17 ini. Bener-bener membara cuy. Tapi untungnya buat gue yang gak suka RGB sebegini hebohnya, Rexus sudah sediain switch untuk nyelamatin RGB-nya dengan mudah yang disimpan di bagian bawah mouse-nya. Dekatan sama tombol atur DPI dan tombol atur polling rate. Oh ya, si RGB, DPI, dan polling rate-nya ini juga bisa diatur lewat softwarenya yang tampilannya seperti ini. Nah, di bagian awal di sini dia ada key assignment standar untuk atur fungsi tombolnya. Terus dia punya yang namanya music like, dimana ini adalah fitur untuk sync musik dengan RGB-nya. Modenya ada 3 ya, ada wave, flicker, dan starlight. Terus di menu selanjutnya ada pengaturan makro, ada pengaturan performance juga yang isinya polling rate, dia mentoknya di 1000 Hz. Terus ada pengaturan DPI, mouse sensitivity, dan lain-lain. Serta untuk menu terakhir dia ada pengaturan RGB yang modenya nggak terlalu banyak, tapi udah lengkap sama yang namanya color pick, brightness, speed, dan lain-lainnya. Nah terus untuk side gripnya dia pakai finishing bertekstur dengan material plastik jadi nggak ada karet-karetan. Yang juga di atasnya ini ada 2 buah tombol mouse button 4 dan 5. Kemudian untuk kabelnya dia punya panjang sekitar 1,8 meter dengan material TPE atau TPE. Intinya tuh karet biasa tapi yang lebih lembut. Yang jelas bukan paracord ya. Masih wajar juga sih nggak paracord karena mouse ini harganya juga murah. Dan gua nggak terlalu masalahin berhubung mouse ini bukan mouse yang super ringan ya. Beratnya dia ada di 86 gram. Ditambah lagi fitnya nggak selicin fit heavy yang dipakai di Daksa. Jadi ya mouse ini memang secara fisik nggak gampang lari-larian. Terus untuk sensornya dia masih pakai Instant A825 di mana sensor ini adalah sensor yang sama dengan X15, 60 fps tracking speed dan 20G acceleration. Jadi secara performa ya kurang lebih sama aja sama si X15. Udah cukup banget buat main game santai, terutama game-game kasual. Sebenarnya kalau untuk game kompetitif juga sensornya masih asik sih. Tapi headroomnya itu tentu saja nggak seluas kayak 3325 misalkan atau bahkan 3370. Balik lagi untuk entry level gaming mouse, ini sensor sebenarnya udah cukup sih. Memang LOD-nya masih berasa cukup tinggi, tapi ya wajar sih. Soalnya di 6651 juga gitu, di A704F juga gitu. Dan yang terakhir untuk switchnya, si Bara ini pakai switch dari Huano yang memiliki feel kerasa banget lebih berat daripada D2FC ataupun GM8. Jadi kalau kalian suka klik-klik yang berat nih harusnya bakalan cocok sih. Selain berat, responnya juga aman-aman aja sih dan suaranya pun cukup gurih.
Ya jadi segitu aja reviewnya. Overall mungkin buat kalian yang baru pertama kali pengen beli gaming mouse, Rexus Bara ini bisa jadi pilihan. Masalah RGB-nya memang pro kontra ya, karena di sini RGB-nya terlalu heboh banget. Memang bisa dimatiin, tapi kalau dimatiin terus kan jadi ngapain ada RGB-nya juga kan. Ya kalau untuk gua pribadi sih intinya gua suka sama shape-nya, tapi nggak suka sama gloss finish dan RGB-nya. Kalau secara performa ya seperti yang gue bilang tadi, bahwa ini mouse karena sensornya sama dengan X15, jadi ya kurang lebih performanya juga kayak X15 sama aja. Untuk main game casual sih udah aman banget, tapi kalau untuk game kompetitif sebenarnya nih seperti biasa gue lebih menyarankan kalau mau serius di dunia kompetitif itu mendingan invest ke mouse yang sensornya minimal pakai 3325 atau 3327 kayak Rexus Arca contohnya, atau syukur-syukur mau invest ke yang lebih kenceng lagi pakai 3370 kayak di Daxa Air Wireless 3, itu juga mantap banget untuk jangka panjang. Tapi ya balik lagi ya, tergantung kebutuhan juga, soalnya yang namanya gaming mouse nggak melulu harus beli yang mahal juga kok, tergantung kebutuhan aja. Kalau memang menurut kalian cukup pakai yang harganya kayak si Bara X17 ini yang di bawah 200.000 juga ya nggak ada salahnya juga, apalagi kalau suka sama RGB-nya. Kalau gue sih dimatiin aja kayak gini lebih bagus. Jadi ya segitu aja reviewnya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.